Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang antrian dan promodel dalam simulasi industri. Di sini beranggotakan Dimas Aprianto, Fajar Budi Saputra, Firman Himawan, Francisco Tubagus Dias Permana, dan saya sendiri Nofirli Marifiki. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Di dalam perkembangan teknologi di dunia industri, telah banyak melahirkan inovasi dan teknologi baru yang dapat diaplikasikan dalam praktek bisnis, baik barang ataupun jasa. Perkembangan yang sangat pesat ini menuntut para pengusaha untuk selalu mencermati dinamika peluang besar. Selanjutnya ada teori. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama, teori antrian. Antrian adalah suatu keadaan sistem pelayanan di mana kedatangan waktu pelanggan lebih besar daripada waktu pelayanan. Yang selanjutnya ada teori model. Model adalah representasi dari sistem nyata yang disederhanakan Selanjutnya ada simulasi. Simulasi adalah imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer untuk mengevaluasi dan meningkatkan performansi sistem. Selanjutnya ada promodel. Promodel merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. Simulasi promodel 6.0 adalah alat untuk memfasilitator dalam penganalisis untuk merancang model sistem yang secara akurat mempresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Selanjutnya, elemen-elemen pada teori antrian adalah dari Banks 2014. Yang pertama, jumlah populasi atau kedatangan populasi. Jumlah populasi dapat berupa tak terhingga dan terhingga. Yang kedua, kapasitas sistem. Pada teori antrian, terdapat batas jumlah kedatangan pelanggan yang menunggu pada dilayani. Yang ketiga, pola kedatangan. Kedatangan yang terjadi dari sistem antrian adalah pola kedatangan teratur dan pola kedatangan acak atau random. Yang keempat, disiplin. Disiplin antrian adalah aturan proses pelanggan tersebut dilayani. Waktu pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang pelayan untuk melayani pelanggan. Selanjutnya ada elemen-elemen pada promodel. Yang A, location. Location merepresentasikan suatu tempat di mana entitas diarahkan untuk suatu proses penyimpanan atau aktivitas lain atau pengembalian keputusan. Yang kedua, entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang diproses oleh orang, barang, atau dokumen bisa didefinisikan sebagai entitas. Yang C, resource. Resource adalah orang, perlengkapan atau suatu alat yang melaksanakan satu atau lebih fungsi untuk memindahkan entitas, membantu melakukan perawatan pada suatu lokasi. Yang D, processing. Processing mendefinisikan rute dari entitas dalam sistem dan operasi yang mengambil tempat lokasi yang dimasukinya. Yang E, arrival. Arrival, setiap entitas baru yang masuk ke dalam sistem dinamakan arrival. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Francisco. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Nofirli. Sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang studi kasus dari SPBU 14.236.100 merupakan salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Manekro. Salah satu cara memberikan pelayanan terbaik adalah dengan memperhatikan keseimbangan jumlah fasilitas dengan jumlah pelanggan yang akan dilayani untuk menghindari antrian yang panjang. Ada beberapa hal yang menyebabkan antrian, yaitu 1. Jumlah jalur pelayanan. 2. Rata-rata tingkat kedatangan. Kedua parameter ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan optimalisasi antrian yang terjadi sehingga tercapainya pelayanan yang optimal. Kemudian di sini ada struktur pelayanan pada SPBU. Ada kedatangan, antrian dibagi menjadi 3 jalur. Waktu yang diperlukan setiap fasilitas
dalam memberikan pelayanan berbeda-beda untuk masing-masing sistem, dikarenakan kebutuhan setiap pelanggan yang berbeda. Hal ini yang padat memicu terjadinya antrian. Kemudian ada beberapa sampel kedatangan pelanggan yang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU 14.236.100 selama 3 jam. Nah, kemudian ini ada tabelnya. Tabel 123 waktu 15.00 sama 16.00 sama 17.00. Total jam kerja itu 3 jam. Kemudian kita dapat menghitungnya. Tingkat kedatangan pelanggan per menitnya dapat dicari dengan menggunakan persamaan. Fasilitas pertama, banyaknya pelanggan dibagi jam kerja. Jadi jamnya itu ada 115 dibagi 3 itu ada 38,33. Fasilitas kedua 104 dibagi 3 34,66. Fasilitas ketiga 103 dibagi 3 jadi 34,33. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kedatangan pelanggan pada fasilitas setiap jamnya adalah 35,77 atau 36 orang. Jadi fasilitas pertama, fasilitas kedua, fasilitas ketiga itu dijumlahin, kemudian dibagi 3, ketemulah 35,77 atau 36 orang. Kemudian di sini ada grafik tingkat kedatangan pelanggan pada fasilitas setiap jamnya. Oke, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh Firman Himawan. Baik, terima kasih Saudara Dias. Selanjutnya yaitu ada tingkat kemampuan atau rata-rata untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam setiap kedatangannya, disebut juga sebagai kemampuan pelayanan. Tingkat pelayanan per jamnya pada SPBU 14.236.100 dicari dengan menggunakan persamaan. Persamaannya yaitu tingkat pelayanan sama dengan 60 menit dibagi waktu pelayanan rata-rata, sama dengan 60 menit dibagi 0,427 menit, sama dengan hasilnya 140,48 pelanggan per jamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pelayanan yang mampu diberikan oleh SPBU tersebut adalah 140,48 atau 140 pelanggan per jamnya. Selanjutnya di sini ada tingkat pelayanan rata-ratanya adalah 140 pelanggan per jam, sehingga komponen perhitungan lainnya dapat diketahui. Di sini ada tingkat kegunaan karyawan. Berikut di bawahnya adalah rumusnya. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesibukan petugas melayani pelanggan sebesar 27% selama 3 jam kerja. Selanjutnya di sini ada probabilitas tidak ada pelanggan di dalam sistem. Berikut adalah rumusnya di bawahnya. Dari hasil yang diperoleh, kemungkinan tidak adanya pelanggan di dalam sistem adalah sebesar 44%. Artinya akan selalu ada pelanggan di dalam sistem dengan tingkat kemungkinan sebesar 0,56 atau sebesar 56%. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan di dalam antrian. Berikut ada rumusnya. Jumlah rata-rata pelanggan di dalam antrian adalah sebesar 0,00345. Dengan kata lain, tingkat pelayanan pelanggan di dalam antrian adalah sebesar 0,3%. Selanjutnya di sini ada jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem. Berikut di bawah ini adalah rumusnya. Rata-rata pelanggan di dalam sistem adalah 0,82 pelanggan per menitnya. Sehingga rata-rata pelanggan yang berada di dalam sistem per jamnya adalah 49 pelanggan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fajar Budi. Mas Fajar Budi, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Firman Himawan. Oke, selanjutnya ini adalah waktu rata-rata dalam antrian ya. Berikut rumusnya. Waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian adalah selama 0,0018 menit atau 0,12 detik. Ya, selanjutnya itu waktu rata-rata dalam sistem, dan ini adalah rumusnya. Waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam sistem adalah selama 0,00715 jam atau selama 25,7 detik.
Oke, selanjutnya lagi di sini ada rumus probabilitas waktu menunggu dalam antrian dan berikut adalah rumusnya. Nah, penjelasannya itu kemungkinan lamanya menunggu dalam antrian adalah sebesar 0,055 atau sebesar 5,5%. Artinya, kemungkinan sangat kecil kemungkinan pelanggan menunggu di dalam antrian. Oke, selanjutnya ini adalah pembuatan simulasi pro modelnya ya. Dan ini adalah tampilan pengaturan location pada pro modelnya. Dan setelah itu lokasi dibuat mewakili keadaan hasil observasi. Maka selanjutnya adalah memasukkan entitasnya. Nah, ini adalah jenis entitas yang digunakan untuk mewakili pelanggan SPBU tersebut. Dan selanjutnya itu mengatur proses kedatangan dengan menambahkan data pelanggan ke dalam tabel kedatangan. Nah, ini adalah gambaran dari setting data kedatangannya ya. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Aprianto. Untuk Dimas Aprianto dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Fajar Budi Saputra. Selanjutnya akan saya lanjutkan pembahasan tentang pro model ini. Nah, ini ada proses simulasi ya, sedang dijalankan. Dari hasil simulasi diperoleh total kedatangan untuk keseluruhan fasilitas sebanyak 500 pelanggan dengan waktu rata-rata antar kedatangan pada fasilitas 1 sebesar 0,9 menit, fasilitas 2 selama 0,6 menit, dan pada fasilitas ketiga selama 0,4 menit. Simulasi dijalankan selama waktu kerja 3 jam sesuai dengan hasil observasi awal yang dimulai dari pukul 14.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada kesimpulan dari aplikasi ProModel. Aplikasi ProModel itu sebuah aplikasi yang sangat penting dan mumpuni dalam memodelkan suatu sistem manufaktur, sistem pelayanan dan bisnis. Sehingga sebelum menerapkan suatu desain dan mengevaluasi suatu sistem, terlebih dahulu dapat disimulasikan untuk mengurangi pemborosan biaya serta memberikan gambaran tingkat kesuksesan suatu proses. Dari hasil observasi awal, diperoleh tingkat kedatangan pelanggan sebanyak 115 pelanggan per jam dan rata-rata tingkat pelayanan sebesar 140,5 per jamnya. Tingkat utilisasinya adalah 7%. Untuk fasilitas 1, fasilitas 2 sebesar 6,4% dan fasilitas 3 sebesar 5,5%. Nah, ini ada referensi. Kami mengambil referensi dari beberapa jurnal. Ada ini bisa dilihat. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.